Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang berjudul Rekonstruksi Pendidikan Hukum Agraria Berbasis Kesadaran Lingkungan, sebuah pendekatan interdisipliner. Dimulai dari pendahuluan, tanah merupakan sumber daya alam vital yang mendukung kehidupan manusia, berfungsi tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan ekologis. Di Indonesia, tanah memiliki nilai yang dalam, mencerminkan identitas dan keberlanjutan komunitas. Namun, dalam era pembangunan cepat, tanah seringkali dieksploitasi sebagai komoditas yang mengarah pada degradasi lingkungan dan konflik sosial. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UU-PA seharusnya menyeimbangkan hak individu dan kepentingan sosial, namun praktiknya seringkali terfokus pada administrasi hak milik daripada pelestarian fungsi ekosistem. Paradigma positifisme hukum yang mendominasi pendidikan hukum di Indonesia membentuk pola pikir yang kaku, mengabaikan dimensi ekologis yang penting di tengah krisis iklim global. Oleh karena itu, pendidikan hukum perlu mengalami transformasi dengan mengintegrasikan kesadaran lingkungan melalui pendekatan interdisipliner. Artikel ini bertujuan untuk mengusulkan rekonstruksi pendidikan hukum agraria yang dapat mencetak green lawyer yang tidak hanya cakap secara teknis tetapi juga memiliki perspektif ekologis untuk menghadapi tantangan berkelanjutan di masa depan. Tinjauan pustaka, hegemoni positivisme dan paradigma pendidikan hukum agraria. Pendidikan hukum di Indonesia terpengaruh oleh tradisi civil law, mendominasi pendekatan positivisme, hukum legisme di mana hukum dipandang sebagai norma tertutup dan otonom. Dalam konteks agraria, pendekatan ini melihat tanah sebagai objek statis, hak milik, dan komoditas ekonomi, tanpa mempertimbangkan fungsinya dan dalam ekosistem. Selanjutnya, kesadaran lingkungan dalam hukum menuju green legal theory dan earth jurisprudence. Dalam upaya merekonstruksi pendidikan hukum agraria, muncul kebutuhan untuk mengadopsi teori hukum hijau dan earth jurisprudence yang menekankan bahwa hukum harus berorientasi pada berkelanjutan ekosistem. Hak atas tanah seharusnya tidak diajarkan sebagai kekuasaan absolut, tetapi sebagai bentuk pengelolaan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, interdisciplinary education for environmental sustainability sebagai solusi pedagogis. Pendidikan hukum perlu melampaui batas disiplin untuk mengatasi masalah kompleks yang dihadapi, terutama di era antropogen. Pendekatan interdisipliner mampu memadukan berbagai disiplin ilmu, memberikan pembelajaran yang lebih komprehensif bagi mahasiswa hukum dalam menghadapi masalah agraria dan lingkungan. Hasil analisisnya: 1. Kritik terhadap status quo, hegemoni, positivisme, dan defisit ekologis dalam pendidikan hukum. Artikel ini menemukan bahwa pendidikan hukum agraria saat ini mengalami hegemoni positivisme hukum yang kuat. Pembelajaran lebih berfokus pada aspek normatif dan prosedural dibandingkan aspek ekologi, menghasilkan lulusan yang terampil secara teknis namun kurang memahami dampak ekologis dari keputusan hukum mereka buat. Selanjutnya, ada implementasi pendekatan interdisipliner atau interdisciplinary approach. Rekonstruksi kurikulum hukum agraria dengan menghapus pemisahan antara ilmu hukum dan ilmu lain diperlukan. Pendekatan ini bertujuan untuk melahirkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan yuridis tetapi juga pemahaman mendalam mengenai sains dan lingkungan. Beberapa metode yang disarankan termasuk: yang pertama, ada integrasi materi kurikulum, yaitu memperluas materi ajar dengan variabel lingkungan yang eksplisit seperti hak-hak yang terkait dengan daya dukung ekosistem. Yang kedua, ada metode pedagogis kolaboratif, yaitu menghadirkan dosen dari berbagai disiplin ilmu untuk mengajarkan topik secara bersamaan dan menerapkan problem based learning atau PBL dengan kasus nyata. Yang ketiga, ada penguatan etika ekologis, yaitu pengembangan etika hukum yang berfokus pada keseimbangan antara kepatuhan hukum dan
keadilan ekologis, transisi dari pandangan antropocentris ke ekosentris. Yang ketiga, ada urgensi interdisciplinary education for environmental dalam konteks global, yaitu untuk mengatasi defisit ini diperlukan rekonstruksi yang mengintegrasikan ilmu hukum dengan ilmu lingkungan. Pendekatan interdisipliner harus melibatkan kolaborasi antar disiplin dan metode pedagogis yang inovatif, termasuk yang pertama integrasi materi kurikulum, yaitu memperluas topik agar mencakup aspek lingkungan. Yang kedua, metode pedagogis kolaboratif, yaitu menghadirkan dosen dari berbagai disiplin ilmu dalam pengembangan. Yang ketiga, penguatan etika ekologis, yaitu menggeser fokus dari antropocentris ke ekosentris, sehingga mahasiswa memahami bahwa kepatuhan hukum harus sejalan dengan keadilan ekologis. Kesimpulannya, menegaskan bahwa rekonstruksi pendidikan hukum agraria dibutuhkan untuk mengatasi defisit ekologis yang dihasilkan oleh paradigma positifisme saat ini. Mengintegrasikan pendekatan interdisipliner yang melibatkan ilmu lingkungan ke dalam kurikulum hukum sangat penting untuk membina generasi ahli hukum yang berwawasan lingkungan atau green lawyers. Transformasi ini diharapkan dapat membawa kebijakan pertanahan yang lebih berkelanjutan dan memberi peran yang lebih baik bagi hukum dalam menjaga keberlangsungan hidup bumi. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.